mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan dirinya terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Pemirsa, Budi Ari diperiksa selama 2 jam namun enggan menjawab terkait berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Tapi Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Sebelumnya, polisi menangkap 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online, termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdiji, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dari Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kembali terjadi seorang pengendara motor yang berboncengan menerobos perlintasan kereta api Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, pemotor pun nyaris tertabrak kereta yang melaju kencang di jalur ganda tersebut dan viral di media sosial.
Dua orang yang berboncengan sepeda motor menerobos pintu perlintasan kereta api di kawasan perbatasan Kota Bandung Cimahi, Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemotor ini nekat melintasi rel usai kereta lokal yang mengarah kepada Larang Cicalengka melintas, meski palang pintu masih tertutup. Tak disangka, di saat yang bersamaan muncul kereta feeder dari arah sebaliknya, Bandung pada Larang hingga nyaris tertabrak. Kejadian ini membuat geram warga sekitar. PT KAI Daop 2 Bandung menyebut angka kecelakaan akibat terserempet kereta tahun 2024 mencapai belasan kali dan menimbulkan banyak korban tewas maupun luka berat. Sudah terjadi sebanyak kurang lebih 18 kali kejadian dengan korban meninggal 7 dan luka berat 8. Untuk wilayah Bandung Raya? Untuk seluruh kota Bandung, untuk seluruh Daop 2 Bandung. Dengan kejadian yang sangat cukup tinggi. KAI Daop 2 Bandung mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas terutama di perlintasan kereta api agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Enam petugas terluka akibat truk damkar menabrak pohon di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga kecelakaan akibat menghindari tabrakan dengan minibus. Petugas mengevakuasi mobil damkar yang tersungkur usai menabrak pohon di Jalan Raya Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Sementara 6 petugas damkar terluka hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Peristiwa berawal saat damkar menuju lokasi kebakaran dan melaju dari arah Pegadegan menuju kawasan Kelapa II. Di tengah perjalanan, damkar berpapasan dengan minibus dan berusaha menghindari benturan. Naas, truk damkar mengalami slip hingga terjadi kecelakaan. Akhirnya mobil kita menghindar dengan kapasitas air yang banyak karena ada berita kebakaran, jadi kita menghindari nabrak pohon. Ada korban juga, Pak? Korban luka-luka, jiwa nggak ada. Berapa orang, Pak? Ada sekitar 6 orang. Jadi petugas itu, Pak? Petugas damkarnya, Pak? Petugas damkar. Kasus kecelakaan tunggal mobil damkar ini pun kini dalam penanganan petugas Polsek Kelapa II. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi berlangsung selama 6 jam. Pak, gimana Pak hasilnya? Bisa jelaskan pada hari ini pertemuannya kan oleh pihak keluarga Parau. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jack Pradono Handoyo mengatakan mediasi menghasilkan 3 kesepakatan, yakni akan menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan selama 2 minggu, menjaga privasi masing-masing, serta tidak memperkeruh suasana dengan tampil di media massa maupun media sosial. Sementara orang tua bayi diduga tertukar, Feni dan Rauf menyebut tidak menjelaskan hasil mediasi ini. Namun Feni dan Rauf menyebut akan terus berjuang dengan melakukan tes DNA ulang di rumah sakit lain jika hasil tes DNA yang keluar menunjukkan positif atau identik. Sementara itu, KPAI menyebut mediasi digelar bukan menyangkut tindak pidana, melainkan fokus pada upaya mencari solusi bersama. Atau kompensasi nggak dibicarakan pada hari ini? Tadi tidak dibicarakan. Tapi ada hitam di atas putih. Ada investigasi internal nggak? Ada. Kita melakukan dan kemudian dari pihak Dinkes Rumah Sakit juga sudah menurunkan 2 kali dan juga mengevaluasi. Sementara apa yang ditemukan? Silakan ditanya sama pihak Dinkes ya. Mengenai rekam medis yang katanya tidak pernah didapatkan oleh pihak keluarga Parau. Benar itu, Dok? Kita tidak ingin memruncing lebih lanjut, tapi sederhananya kan itu kan hak pasien. Hak pasien kan untuk dapat rekam medis kan? Iya, kenapa tidak dikasih kepada pasiennya? Sederhana itu kenapa tidak diberikan kepada pasiennya rekam medis bayi itu? Ini urusan bayi. Ya hari ini prosesnya berlangsung tanpa tekanan, silakan ditanya. Tapi dalam proses sebelumnya itu apakah rekam medis itu sudah di tangan pihak orang tua sekarang? Siapkan. Rumah sakit bakal mencari itu semua sih. akan menuntut. Tidak. Kenapa tidak? Saya kurang tahu sih. Terus bayi kandungnya gimana? Saya kurang paham soalnya nggak boleh ceritain ya. Dijanjikan akan dikembalikan. Iya, intinya itu sih. Akan dikembalikan. Iya. Saat ini berarti tahu keberadaan bayi. Tidak. Tidak tahu, Bang. Nggak tahu. Iya. Tapi tadi dari rumah sakit menjanjikan. Iya.
Ya bakalan tinggal nunggu hasil DNA aja gitu Bang. Ya, kalau nanti hasil tes DNA negatif, berarti kan itu bukan anak kalian ya? Iya. Apa langkah selanjutnya? Akan dituntut ke rumah sakit? Nanti akan mungkin sama kuasa hukum saya nanti ceritain lagi. Pemirsa, warga kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Selain memeriksakan kesehatan, juga digelar hitanan massal gratis. Pemirsa, untuk mendukung sarana kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri menggelar bakti kesehatan, pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, serta pemeriksaan gigi gratis. Bakti kesehatan ini disambut baik oleh masyarakat. Warga berharap agar bakti kesehatan digelar secara rutin agar dapat membantu masyarakat. Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri, Jawa Timur memiliki berbagai fasilitas seperti layanan MRI 3 Tesla yang mampu mendeteksi berbagai keluhan kesehatan pasien. Alhamdulillah Mas, bisa membantu sekali. Kita bisa mengetahui penyakit secara gratis ya. Biasanya kan juga antrinya juga tidak terlalu antri Mas. Biasanya kan mau antri kalau di rumah sakit. Bidokes dan Rumah Sakit Bayangkara jajaran di Jawa Timur khususnya Rumah Sakit Bayangkara Kediri selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya melalui kesehatan bakti masyarakat. Jadi akhir Desember ini kebetulan kami melaksanakan kegiatan bakti kesehatan masyarakat di lapangan parkir Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Pemerintah Kabupaten Oku Timur membagikan bantuan sosial usaha ekonomi produktif untuk masyarakat prasejahtera di Kabupaten Oku Timur. Program tersebut untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Oku Timur. Bupati Kabupaten Oku Timur Lanosin Hamzah menghadiri pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif atau UEP untuk masyarakat prasejahtera. Pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Oku Timur. Pemberian bantuan sosial juga mewujudkan program kemuliaan yang diusungnya pada saat mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Kabupaten Oku Timur. Dan kegiatan ini adalah sebagai bentuk perbuatan salah satu kemuliaan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Bagaimana caranya mensejahterakan kehidupan bangsa yang ada di negeri kita. Penerima manfaat bantuan usaha diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dalam menjalankan usaha dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan agar tercipta kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis digelar di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Banten. Setiap siswa mendapatkan paket berisi nasi, sayuran, ayam, buah, dan susu cair kemasan. Uniknya, dalam uji coba makan bergizi gratis ini, sejumlah siswa meminta agar porsi makannya ditambah lebih banyak lagi. Tak hanya itu, mereka juga berharap menu lauknya nantinya bervariasi agar tidak bosan. Diketahui pemerintah Tangerang Selatan, Banten menyediakan anggaran di tahun 2025 untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp139 miliar. Berbeda-beda dan kombinasi ikan dan ayam. Tadi makan apa aja nih? Tadi? Ayam katsu. Enak nggak? Pemirsa, untuk mewujudkan Asta Cita atau 8 visi misi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, sejumlah strategi dalam mendukung program makan bergizi gratis disiapkan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin melalui Koperasi Pesantren. Pemirsa, dalam Munas Dekopin 2024 di Jakarta, program makan bergizi gratis disebut sejalan dengan cita-cita koperasi. Dekopin telah menyiapkan sejumlah strategi dan juga program melalui Koperasi Pesantren, di mana nantinya akan disiapkan dapur di berbagai pesantren yang memiliki koperasi.
serta bekerja sama dengan para peternak ayam petelur dan ayam pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program makan bergizi gratis di pesantren-pesantren. Sekarang saja untuk persiapan untuk makan bergizi gratis itu sudah melibatkan koperasi. Satu contoh misalnya Ikopontren, induk koperasi pesantren, induk koperasi wanita Indonesia itu telah diberi sekian jumlah titik dapur, ya, termasuk dari saya dikasih kurang lebih 100 dapur. Nah ini sekarang sudah mulai dilakukan pembangunan dapurnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan keduanya digelar di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di serambi istana. Keduanya kemudian menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden el-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Setelah itu keduanya memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Usai perkenalan, Presiden Prabowo dan el-Sisi kemudian melakukan percakapan pribadi serta pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Presiden el-Sisi menyatakan dukungannya untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Mesir di berbagai bidang, termasuk mendukung penuh pelajar Indonesia belajar di Mesir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir. KTT ini Prabowo menerima tongkat estafet sebagai Ketua KTT D8 pada 2026 hingga 2027 mendatang. Dan berikut laporan Salam Rahmat dari Kairo, Mesir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT D8 atau Developing Age, Forum Kerjasama Ekonomi 8 Negara Berkembang dengan mayoritas penduduk beragama Muslim. Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut nantinya akan dilakukan serah terima jabatan atau tongkat estafet dari Mesir kepada pemerintah Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang. KTT kali ini yang bertajuk Investing in Youth and Supporting Small Medium Enterprise Shaping Tomorrow's Economy dengan cara adanya peningkatan kerjasama ekonomi di berbagai pembangunan ekonomi terutama. Dalam kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa nantinya berbagai diskusi ini akan mulai dibahas mulai dari isu ekonomi global, pembangunan, lalu juga ada perdagangan, investasi dan juga kerjasama dalam bidang teknologi dan juga pembangunan berkelanjutan dengan memusatkan perhatian pada pencarian solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Nantinya kita juga tentu berharap melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini semakin menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia, terutama kaitannya dalam penguatan peran aktif Indonesia di forum-forum internasional, terutama juga dengan kerjasama ekonomi di negara-negara berkembang. Dari Neo Capital Administratif Kairo, Mesir, Salam Rahmat, iNews melaporkan.